Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sumber energi. Ada yang berasal dari air, lalu juga cahaya matahari, serta air. Nah, boleh kalian perhatikan ini adalah beberapa sumber energi yang lainnya selain yang sudah kita pelajari. Tadi sudah kita perhatikan beberapa contoh sumber energi yang lainnya selain yang sudah kita pelajari kemarin. Selain itu, sumber energi tadi bisa kita ubah untuk kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, boleh perhatikan dulu kegiatan berikut. Tadi sudah kita perhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi, mereka sedang menari. Nah, menari itu bisa diiringi dengan lagu atau musik. Apabila lagunya itu temponya cepat, berarti yang ingin disampaikan penari kepada penonton adalah perasaan ceria atau gembira atau bersemangat. Sedangkan apabila lagunya itu sedih atau juga lambat, bisa juga pengungkapan perasaan sedih atau gerakannya menjadi lembut, tidak cepat seperti tempo lagu yang sebelumnya. Selain itu, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menari dengan begitu aktifnya? Betul, mereka perlu sarapan atau makan sebagai sumber energi. Nah, apa kalian tahu makanan yang dimakan atau makanan yang kita makan itu adalah berasal dari energi kimia dan bisa diubah menjadi energi gerak yang mana bisa kita gunakan untuk menari atau sholat atau berlari dan yang lainnya. Nah, boleh kalian perhatikan berikut adalah beberapa contoh perubahan energi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu adalah beberapa contoh perubahan energi yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi misalkan setelah menari tadi anak tersebut kepanasan dan keletihan. Jadi mereka misalkan menyalakan kipas angin. Nah, dalam penggunaan listrik jangan lupa kita harus menghematnya. Gunakanlah seperlunya saja. Jadi misalkan sudah tidak kegerahan lagi atau tidak kepanasan lagi, boleh kita matikan kipas anginnya tersebut. Jadi misalkan setelah dia tidak kepanasan, dia tertidur. Misalkan dia tertidur itu sebelumnya dari jam 9. Lalu dia tertidur selama 2 jam. Ada yang tahu jam berapa dia bangun? Kalau dia tidur jam 9 berarti dia bangun jam 9 ditambah 2 jam dia tidur, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Artinya dia bangun jam 11. Atau misalkan sebaliknya, dia baru sadar dia tertidur setelah dia terbangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11. Lalu misalkan dia bertanya, dia tidur tadi berapa jam? Lalu diberitahu ibunya, misalkan dia sudah tertidur 2 jam. Jadi menurut kalian jam berapa dia tidur?
Jadi bisa kita kurangkan saja. Dia terbangun kan tadi jam 11. Jadi 11 dikurang 2 jam dia tertidur tadi yang sudah diberitahu ibunya. 11 dikurang 2 sama dengan 9. Berarti dia awal tertidur tadi jam 9 dan dia bangun jam 11. Boleh perhatikan tabel berikut. Di sini ada nama kegiatan, mulainya jam berapa atau pukul berapa, dan lama kegiatannya. Jadi kita diminta menentukan selesai kegiatannya itu jam berapa atau pukul berapa. Contohnya mengisi bak mandi nomor 1, mulainya pukul 8. Lama kegiatannya itu 1 jam, berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi jawabannya 9 jam. Selain itu nomor 2 menyetrika baju. Mulainya pukul 9, lama kegiatannya 2 jam, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nomor 3 mengendarai mobil keluar kota. Mulainya pukul 5.05.00, lama kegiatannya 3 jam, berarti 5 ditambah 3, artinya 8 atau pukul 8. Boleh lagi perhatikan, di sini kebalikan yang tadi, ada nama kegiatan dan selesai kegiatannya itu diketahui jamnya atau pukulnya pukul berapa. Dan lama kegiatannya itu juga diketahui. Yang perlu kita tentukan adalah kapan kegiatan tersebut dimulai atau mulai digunakan. Contohnya di sini kompor. Maksud kompor sini adalah kompor listrik yang perlu energi listrik untuk menggunakannya. Jadi selesai menggunakannya itu jam 8, lama digunakannya itu 2 jam, berarti kita kurangkan 8.05 kita kurang dengan 2.00 karena 2 jam saja. Dapatlah hasilnya 06.05. Karena apa? Kita mengurangkannya dari belakang. 5 dikurang 0, 5, 0 dikurang 0, 0, 8 dikurang 2, 2, 0 dikurang 0, 0. Nomor 2, penanak nasi. Selesai digunakannya jam 11.15. Lama digunakannya 4 jam. Jadi, cara kita menentukan kapan dimulainya adalah 11.15 dikurang 04.00 karena hanya 4 jam saja. Jadi 5 dikurang 0, 5, 1 dikurang 0, 1, 1 dikurang 4, tidak bisa, berarti kita pinjam ke sampingnya jadi 11, di depannya itu jadi 0. 11 dikurang 4 menjadi 7. 0 dikurang 0 tetap 0, berarti mulai digunakan adalah 07.15. Boleh kita perhatikan tabel berikutnya. Ini adalah tabel kegiatan siswa yang akan berwisata ke Waduk Jatiluhur. Jadi sini diketahui waktu kapan dimulai dan diakhirinya serta nama kegiatan dan lama kegiatan. Waktunya seperti contoh nomor 1 misalkan dari 06.30 sampai 07.00 atau dari pukul 6.30 sampai pukul 7. Kegiatannya itu adalah berkumpul di sekolah. Lama kegiatannya 30 menit. Dari mana kita dapat menentukan itu lamanya adalah 30 menit dari hasil pengurangan waktu terakhir selesai dikurang dengan waktu dimulai atau waktu awalnya. Jadi 07.00 dikurang dengan 06.30. Jadi pastikan menit dengan menit, jam dengan jam. Boleh kita perhatikan dulu menitnya. 00 dikurang 30 tentu tidak bisa kan ya. Jadi kita perlu pinjam 1 jam. Jadi perhatikan lagi, ini bukan sistem pinjam penjumlahan per biasanya karena ini adalah satuannya jam. Yang mana 1 jam masih ingat 60 menit. Jadi 00 tadi kita pinjam 60 menit atau 1 jam ke 7 tadi, jam 7. Jadi jam 7 dikurang 1 berarti jam 6. Jadi boleh kita tulis 60 dikurang 30 berapa? 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. Sedangkan tadi 6 sudah kita kurang ada tetap 6. 6 dikurang 6, 0. Lalu 0 dikurang 0, 0. Makanya
diperolehlah waktunya 30 menit. Dan untuk nomor 2, perjalanan ke lokasi. Jadi langsung kita kurangkan saja, 08.30 dikurang 07.00. Jadi boleh kita perhatikan dulu menitnya, 30 dikurang 00 bisa ya, atau 30 dikurang 0 bisa. Jadi 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 0, 3, 8 dikurang 7, 1. Jadi lama perjalanan ke lokasi adalah 1 jam 30 menit. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi pertemuan berikutnya tentang energi alternatif. Tetap biasakan pola hidup bersih selama pandemi ini dan jangan lupa 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.